semuanya, selamat hari Minggu. Bagaimana nih kabarnya? Pasti masih sehat bersama keluarga di rumah ya. Nah, kita mulai yuk ibadah sekolah minggu kita bersama-sama. Tentunya masih di rumah ya. Siapkan hati, pikiran, dan juga Alkitabnya juga ya. Selamat beribadah teman-teman. Oke adik-adik, sebelum kita nyanyi, kita semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami sudah hadir untuk di sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan berkati agar selama kami sekolah minggu kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, masih dengan posisi berdiri, kita mau menyanyikan lagu Janji Kita sebagai anak sekolah minggu. Mari kita nyanyikan lagu Mari Sekolah Minggu. Nah Kak Jo, tadi kan kita udah mengikrarkan janji kita udah nyanyi lagu anak sekolah minggu. Kita udah mengikrarkan janji bahwa kita mau jadi anak yang baik, mau menurut sama Tuhan. Tapi ya terkadang kita juga sering melakukan kesalahan yang ya baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, untuk itu kita mau mengakui dosa kita secara pribadi, tapi sebelumnya kita menyanyikan lagu apa Kak Jo? Ajaib benar, enggak? Yesus, terkadang seminggu ini kami sering sekali melakukan kesalahan-kesalahan baik yang tidak disengaja maupun disengaja, dan itu kurang berkenan di hadapan. Kami sadar Tuhan, kami mohon ampun dan
ajarilah kami untuk terus menjadi anak yang baik, sehingga apa yang kami perbuat itu berkenan di hadapan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, minggu lalu kita telah mendengarkan cerita kita tentang siapa? Ayo adik-adik masih pada ingat nggak? Tentang siapa nih? Tentang siapa ya? Tentang kelahiran Musa. Nah, hari ini kita mau mendengarkan kelanjutannya, di mana ketika Musa telah lahir, akhirnya dia dipanggil oleh Tuhan. Nah, kira-kira reaksi Musa ketika dia dipanggil Tuhan gimana ya? Nah, ini akan kita dengarkan melalui cerita hari ini. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan lagu tema kita dulu nih. Mari kita menyanyikan lagu Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, saat ini kami mau mendengarkan suara Tuhan. Kami membaca firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami agar kami mengerti firman Tuhan pada hari ini. Sehingga kami juga ya Tuhan dapat melakukannya ke dalam hidup kami sehari-hari. Inilah doa kami dan permohonan kami di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, firman Tuhan kita hari ini terambil dari Keluaran 2 ayat 23 sampai Keluaran 3 ayat 14. Keluaran 2 ayat 23 sampai Keluaran 3 ayat 14. Mari kita sama-sama membaca. Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat pada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, bersuruhlah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, iya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu sebab di tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus.
Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Jadi kalau Karita bertanya sama kalian, hal apa yang membuat kalian takut? Mungkin kalian akan menjawab rumah hantu, ruangan gelap, pergi ke kota yang asing. Bagaimana dengan sesuatu yang baru adik-adik? Misalnya nih mainan baru, teman baru, sekolah baru, kota baru, tempat tinggal baru. Sometimes, kadang-kadang itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, tetapi kadang itu menjadi sesuatu yang menakutkan, yang menyeramkan. Karita teringat ketika Karita waktu masih kecil, Karita dan keluarga harus pindah ke kota lain karena memang papanya Karita harus bertugas di kota lain. Nah, pada saat itu menurut Karita itu adalah sesuatu yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Kenapa? Karena Karita membayangkan, aduh bagaimana nanti ya sekolah barunya Karita, apakah sekolah barunya Karita itu menyenangkan, teman-temannya menyenangkan, lingkungannya menyenangkan, bagaimana dengan rumahnya, dan yang lainnya. Ternyata sesuatu yang baru itu juga bisa menakutkan, bisa menjadi hal yang mengkhawatirkan buat sebagian orang. Begitu juga ketika baru-baru pandemik ini adik-adik, Karita begitu khawatir karena Karita mendapat tugas yang baru, tantangan yang baru, mengajar melalui online. Karita harus mengajar via macam-macam ya, ada via Meet, Hangout, terus Zoom ya kan, terus Karita juga harus membuat video pembelajaran. Ini sesuatu yang baru, tantangan baru gitu buat Karita, dan itu menurut Karita itu Karita khawatir ke depannya seperti apa. Apakah anak muridnya Karita nanti akan mengerti apa yang Karita terangkan, apakah tidak akan mengalami hambatan dan lain-lain. Dan itu membuat Karita itu merasa ketakutan. Tugas yang baru itu merupakan hal yang menakutkan buat Karita. Begitu juga dengan tokoh Alkitab yang kita baca pada hari ini adik-adik. Dia adalah Musa. Ya, seperti yang adik-adik sudah ketahui bahwa Musa ini dulunya dia tinggal di Mesir dan kemudian dia lari dari Mesir dan dia akhirnya menjadi seorang pengembala. Selama 40 tahun dia mengembalakan, kalau di dalam Alkitab yang tadi kita baca itu dia mengembalakan kambing domba milik mertuanya yaitu Yitro yang seorang imam di Midian. Musa sudah tidak tinggal di Mesir lagi sejak Raja Mesir mengetahui bahwa Musa membunuh orang Mesir karena membela orang Ibrani. Dengan ketakutannya Musa lari dari Mesir dan dia tinggal di tanah Midian. Nah adik-adik, di ayat 23 dikatakan bahwa pada saat Firaun sudah mati, tetap saja kehidupan orang Israel di Mesir itu menderita karena perbudakan. Mereka mengeluh kepada Tuhan dan Tuhan mendengar keluhan mereka dan mengingat perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Perjanjian Allah adalah sebuah perjanjian atas dasar kasih setia Tuhan kepada para leluhur bangsa Israel. Karena Tuhan selalu mengingat janjinya dan selalu menepatinya, maka Allah memanggil Musa. Ketika Musa mengembalakan kambing dombanya sampai ke Gunung Horeb atau Gunung Allah, di gunung itu Musa melihat ada nyala api adik-adik yang keluar dari semak duri. Tetapi semak itu tidak dimakan api. Dengan penasaran Musa mendekati semak itu, lalu Allah memanggil Musa.
Mendengar namanya dipanggil, ia menjawab, "Ya Allah." Allah kemudian mengatakan kepada Musa bahwa ia telah mendengar semua keluhan bangsa Israel di Mesir dan Allah ingin menolong mereka dari perbudakan di Mesir. Allah juga berjanji bahwa ia akan memberikan sebuah tanah perjanjian yang akan ditinggali oleh bangsa Israel, yaitu sebuah tanah yang baik dan luas, negeri yang berlimpah susu dan madunya. Nah, untuk melaksanakan rencana itu, Allah mengutus Musa untuk menjadi pemimpin yang akan membawa umat Israel keluar dari Mesir. Namun ternyata Musa menolak tugas yang diberikan dengan alasan bahwa dia bukan orang yang tepat untuk menjadi utusan Allah karena ia merasa bukanlah siapa-siapa. Musa minder, Musa tidak percaya diri. Mendengar jawaban Musa, Allah bertanya kembali sekaligus menegaskan kepada Musa, "Bukankah aku menyertai engkau?" Allah mengatakan, "Jangan pandang dirimu, pandanglah aku, Allah yang menyertaimu." Namun demikian adik-adik, Musa masih saja mempertanyakan apa yang harus ia katakan jika orang Israel menanyakan siapa nama Allah yang mengutus dia. Di sini adik-adik, Musa mau menyatakan siapa yang akan mendukungku atau backingku. Karena kalau tidak memiliki pendukung biasanya akan merasa minder dan cenderung merasa gagal. Lalu bagaimana Allah menjawabnya? Allah kemudian menjawab agar Musa mengatakan kepada bangsa Israel bahwa namanya adalah Aku adalah Aku, yaitu Allah yang hidup dan yang kekal, yang dari awal sampai tak berkesudahan. Nama ini adalah nama yang menyatakan tentang Allah yang memiliki kuasa dan kehendak untuk melakukan apa yang Ia inginkan bagi umatnya. Allah ingin Musa percaya bahwa dengan kuasa dan penyertaan Allah, Musa sanggup melakukan apa yang menjadi tugasnya. Allah menunjukkan kuasanya yang sanggup menolong orang yang diutusnya. Adik-adik, Musa ketika diberi tugas yang baru, yaitu membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir, merasa takut dan tidak percaya diri. Berbagai alasan yang dia katakan kepada Allah. Yang pertama, dia mengatakan, "Siapakah aku? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir." Musa merasa tidak percaya diri adik-adik bahwa dia dapat melakukan tugasnya. Nah, walaupun Allah sudah memberikan keyakinan kepada Musa dengan berkata, "Bukankah aku akan menyertai engkau?" Bahkan Allah memberikan tanda apabila Musa berhasil menjalankan tugasnya, maka Musa akan kembali ke Gunung Horeb dan beribadah kepada Allah. Namun tetap saja adik-adik, Musa menolak dengan berkata, "Apabila ada yang bertanya nih, siapakah yang mengutus aku? Apa yang harus aku katakan?" Tetapi adik-adik, Tuhan tidak pernah menyerah untuk meyakinkan Musa bahwa Allah akan selalu menyertai. Allah menjawab, "Akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Adik-adik, seringkali kita seperti Musa karena tidak percaya diri, maka kita menolak tugas yang baru, tugas yang belum pernah kita coba sebelumnya. Misalnya diberi tugas mewakili sekolah ikut lomba, kita menolak karena merasa bahwa kita bakalan kalah. Atau kita diberi tugas dari sekolah untuk presentasi nih, karena takut dan tidak percaya diri kita menolak. Jadi adik-adik, firman Tuhan kita hari ini mau mengingatkan kita bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Karena Dia berjanji, Dia akan menyertai kita. Jadi ketika kita diberikan satu tugas dan tanggung jawab yang menurut kita nggak mampu, tapi Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan ketika memberikan kita tugas dan tanggung jawab yang baru, berarti Tuhan akan menyertai kita dan Dia memampukan kita untuk melakukan tugas itu sampai dengan selesai. Nah, untuk meyakinkan kita lagi supaya meneguhkan kita bahwa Tuhan benar-benar menyertai kita, yuk sama-sama kita membuka Alkitab kita dari Yesaya 41 ayat 13. Karita akan membacakannya buat kita semua. "Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Nah, adik-adik, melalui cerita barusan kita diingatkan kembali ya, kalau ketika kita dipanggil oleh Tuhan, ketika Tuhan memanggil kita, Dia berjanji kalau Dia pasti akan menyertai kita di setiap tanggung jawab dan tugas-tugas yang akan kita jalani.
merespon cerita tadi, kita juga mau mengumpulkan persembahan, tapi persembahannya kali ini berbeda. Kita tetap mengumpulkannya di rumah, memasukkan ke dalam amplop atau apapun, nanti dibawa ke sekolah minggu. Sampai kita membawa persembahan kita, yuk kita nyanyikan lagu Bawa Persembahan. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan yang merupakan pemberian dari berkat-Mu, Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami kumpulkan, kami ini bisa jadi bimbingan bagi nyawamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita percaya ya kalau Tuhan Yesus selalu menyertai kita dalam tugas apapun yang telah diberikan. Yuk kita nyanyikan lagu temanya sekali lagi. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Nah, adik-adik, kita sudah mengakhiri sekolah minggu kita. Yuk, mari kita berdoa. Kita mulai dari berkati kami, lalu kita berdoa. Kemudian kita Bapa terima kasih masih dalam sikap berdoa. Yuk kita nyanyikan berkati. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami mau belajar sesuatu bahwa ketika Engkau memberikan tugas pada kami dalam bentuk apapun, kami harus siap menerima dan percaya bahwa Engkau selalu membimbing kami di setiap langkah kami. Tuhan, ibadah kami telah selesai, sertai dan bimbinglah kami agar terus menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin.